Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Malinta Desniarbago. Saya dari kelas B Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari jawaban saya, yaitu untuk eh, membuat data fiktif penelitian dengan skala 1 sampai 100, minimal 30 responden untuk setiap variabel penelitian dengan mengikuti format tabel di bawah ini. Nah, berikut soalnya. Di sini ada tabel kelas eksperimen, ada pretest dan posttest, dan kelas kontrol pretest dan posttest. Nah, di sini saya udah memberikan jawabannya. Nah, ini adalah data-data yang sudah saya rekap. Ini dia, kelas eksperimen per tes dan post tes, dan kelas kontrol per tes dan post tes. Nah, ini adalah nilai yang sudah saya buat. Nah, setelah sudah diberikan nilai setiap tabelnya, di sini yang diminta minimal 30 data. Jadi saya sudah berikan 30 data, baik itu per tes maupun post tes, kelas eksperimen, kelas kontrol per tes, dan post tes. Nah, setelah kita sudah memberikan nilai semua, kita input semua nilai, baru ini dijumlahkan. Pertama, kelas eksperimen per tes, yaitu 46 ditambah 48 sampai 46. Ini. Jadi jumlahnya yaitu ini, 1,407. Ini adalah nilai uh, per tesnya. Selanjutnya, kita jumlahkan juga sama seperti per tes tadi, dijumlahkan semua dari 76 ditambah 78 ditambah 75 sampai nanti di sini 76. Maka dapat hasilnya yaitu 2.315. Nah, begitu juga seterusnya, kelas kontrol. Masih sama pengerjaannya, dijumlahkan semua. Dan inilah hasil semua setelah sudah dijumlahkan. Lalu langkah berikutnya, menghitung rata-rata mean. Nah, setelah kita udah buat data, kita sudah mudah untuk menghitungnya, karena sudah ada data yang lengkap. Pertama, kita satu-satukan. Yang pertama kita hitung kelas eksperimen. Di sini saya sudah menghitung kelas eksperimen. Saya pisahkan, yaitu jumlah per tes yang kita ketahui tadi yaitu sebesar 1.407. Sedangkan jumlah post tes 2.315. Jadi ada pada rumus seperti ini. Kita masukkan angka di mana 1.407 per 30 sama dengan 46,90. Nah, dari mana 30? 30 ini berasal dari jumlah data tadi, sebanyak 30. Maka dibagilah dengan jumlah per tesnya tadi, 1,407. 407. Nah, setelah udah dibagikan, 1.407 bagi 30 hasilnya adalah 46,90. Nah, begitu juga dengan jumlah post testnya. Kita masukkan pada rumus seperti yang pertama tadi, maka 2.315 dibagi 30 hasilnya 77,12. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya, eh, setelah kita udah dapat hasilnya semua, baru kita jumlahkan, kita kurangi, di mana peningkatannya yaitu 77,17
dikurang 46,90 hasilnya 30,27. Nah, inilah hasil dari kelas eksperimen. Selanjutnya kita hitung jumlah kelas kontrol. Masih dengan cara yang pertama tadi, seperti menjumlahkan kelas eksperimen, maka inilah yang didapatkan jumlah kelas kontrol. Masih sama. Nah, baru terakhir 70,33 dikurang 55,10 hasilnya 15, 15,23. Ini adalah jumlah kelas kontrolnya. Nah, sini ada catatan yang saya berikan karena yang dibandingkan adalah nilai siswa sebelum dan sesudah perlakuan pada kelas eksperimen, maka digunakan uji tes berpasangan. Nah, di sini selisih setiap siswa D sama dengan post dan dikurang tes dan dikurang per tes. Nah, di sini nilai 30, 31, 30, 30 ini diambil dari nilai data tadi. Kita lihat dari data atas ini. 76 dikurang 46. Hasilnya nanti jadi 30. Dah, begitu seterusnya sampai habis. 76 dikurang 46. Hasilnya ini, 30. Lalu jumlah selisihnya, sini sigma D jumlahnya semua 908. 908 diperoleh dari sini, 30 dijumlahkan semua sampai habis di sini. Jadi diperoleh hasilnya 908. Lalu rata-rata selisihnya di mana 908 dibagi 30. Nilai jumlah datanya tadi sebanyak 30, maka dihasilkan 30,27. Ini adalah nilai rata-rata selisih. Lalu, langkah berikutnya yaitu membuat standar deviasi selisih. Kita hitung standar deviasi selisihnya. Di mana ada catatan yang sudah saya lakukan, karena nilai D hanya berdiri dari 29, 30, dan 31. Nih. 31, maka perhitungannya dapat disederhanakan untuk D sama dengan 30. Nah, nilai 30 itu muncul 20 kali di data tersebut. Maka bisa dijumlahkan seperti ini. 30 dikurang 30,27. Nah, dari mana 30 ini? 30 berasal dari nilai data tadi. Dan dikurangi dengan 30,27. 30,27 itu adalah nilai dari rata-rata tadi yang ini, yang sudah dihitung 908 dibagi 30. Lalu dapatlah hasilnya min 0,27 akar pangkat 2. Di sini ada pangkat 2, maka lalu min 0,27 dikali min 0,27 maka dapatlah hasilnya positif karena negatif kali negatif hasilnya positif yaitu 0,0729. Ini untuk hasil
yang pertama. Lalu yang kedua, untuk D sama dengan 31, di mana 31 itu muncul 9 kali. Jadi sama seperti yang pertama tadi, tinggal kita kurangi 31 dikurang 30,27 pangkat 2. Maaf sebelumnya, ini tadi nilai 30 ini bukan nilai data, tetapi nilai dari eh, perhitungan dari deviasi selisihnya. Ini ada 29, 30, dan 31. Jadi 30 dikurang 30,27. Lalu nilai yang kedua yaitu 31. 31 dikurang 30,27 sama dengan 0,73 pangkat 2. Lalu kita kalikan 0,73 kali 0,73 hasilnya 0,5329. Nah, begitu seterusnya sampai ke nilai 29. Masih sama yang ini. Selanjutnya, di sini kita jumlahkan hasil semua yang ini. Nih, nilai yang warna kuning ini dijumlahkan semuanya. Jadi, um, 1 dikali 1,6129 sama dengan 1,6129. Lalu jumlah semuanya keseluruhan kita jumlahkan, maka dapat hasilnya ini 7,867. Lalu selanjutnya, ini hasilnya, kan ini hasilnya, ini hasilnya. Inilah yang dijumlahkan. Lalu dibuat pada rumus. Dibuat pada rumus ini. Standar deviasinya sama dengan 7,867. Ini hasil dari ini tadi, semua yang sudah dijumlahkan. 7,867 per 29. Nah, kenapa 29? Karena ini kan rumusnya. N ini sama dengan 30. 30 nilai data tadi. Dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena itu sudah aturannya. Jadi hasilnya 30 kurang 1 sama dengan 29. Lalu sama dengan 0,2713 sama dengan 0,52. 0,52 ini berasal dari akar dari 0,2713. Jadi hasil standar deviasinya yaitu 0,52. Lalu kita hitung nilai T-nya sama dengan ini rumusnya. Nah, sini 30,27 per 0,52 per akar 30. Nah, 30,27 yaitu hasil dari ini tadi dari atas. Ini dari atas 30,27 rata-rata selisih tadi.
30,27 per 0,52. 0,52 hasil yang tadi, yang barusan dijumlahkan per akar 30. Jadi sama dengan 30,27 per 5,477. 5,477 berasal dari akar dari 30. Jadi akarnya ini dijumlahkan terlebih dahulu. Baru 0,52 per 5,477 dari akar 30 tadi. Jadi hasilnya 0,095. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya 30,27 per 0,095 hasilnya 318,63. Ini hasilnya. Lalu sini ada catatan yang saya buat pada taraf signifikansi 5%. Nah, 5% ini udah aturannya ya. Di sini T-tabel sama dengan 2,45. Jumlah tabel tadi 2,45. Nah. Tadi. Oh ini 2,45 baru 2,045 itu diambil dari data tabel, bukan hasil penjumlahan. Ini ada tabel khusus dihitung dari 5%. Jadi ketika ada saya lihat ya hasilnya 2,045. Nah, karena T hitung sama dengan 318,63 lebih besar dari T tabel sama dengan 2,045, maka HO ditolak dan HA diterima. Oke. Nah, jadi kesimpulan di sini model pembelajaran crossword puzzle atau teka-teki silang berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar sejarah siswa di SMA Negeri 1 Denpasar. Lalu selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa menggunakan model crossword puzzle dan metode ceramah? Nah, di sini saya hitung satu persatu lagi. Di sini ada data post-test, di mana rata-rata kelas eksperimen yang sudah kita hitung dari awal, yaitu 77,17. Nah, sedangkan rata-rata kelas kontrol yaitu 70,33. Nah, selisih rata-ratanya ketika dijumlahkan yaitu 6,84. Nah, standar deviasi post-test kita hitung dari kelas eksperimen tadi sama dengan 2,39 yang dari atas tadi, dan kelas kontrolnya yaitu 1,73. Ini eksperimen, ini kelas kontrolnya. Lalu varians gabungannya itu ini adalah rumusnya.
Dan ini kita masukkan angka pada rumusnya di mana 30 kurang 1 ini berasal dari 30 nilai data, kurang 1 udah aturan, jadi diturunkan 2,39 nilai dari kelas eksperimen pangkat 2, karena di sini ada pangkat 2, ditambah dengan 30 kurang 1, dan 1,73 dari kelas kontrol pangkat 2, per 30 tambah 30 kurang 2. Sama dengan 29 diturunkan, 29 berasal dari 30 kurang 1. Lalu 5,7121 dihasilkan dari 2,39 dikali 2,39 karena ada pangkat 2-nya. Dan ditambah turun 29 dari 30 kurang 1 dan 2,929 dihasilkan dari sini. 1,73 kali 1,73 per 58. 58 dihasilkan dari 30 ditambah 30 sama dengan 60 dikurang 2 sama dengan 58. Lalu turun lagi 165,65 itu diambil dari 29 kali 5,71121.000 ditambah dengan 86,79 yang dihasilkan dari 29 kali 2,9929 per 58. Lalu sama dengan 252,44 per 58 ini sudah ketika sudah dijumlahkan hasil ini, hasilnya menjadi 252,44 per 58. Lalu sama dengan akar 4,35 setelah udah dibagikan. 252,44 dibagi 58 hasilnya 4,35. Dan akar dari 4,35 adalah 2,09. Oke. Selanjutnya menghitung T hitungnya. Nah, ini adalah rumusnya. Kita ikuti sesuai rumus, tinggal memasukkan angka. Di mana nilai 7,17 kurang 70 77,17 dikurang 70,33 per 2,09. Dari nilai tadi ini semua udah selesai dijumlahkan, maka dimasukkan ke sini. Akar 1 per 30 ditambah 1, 30. Ini sesuai rumus, tinggal masukkan angka. Baru sama dengan 6,84. 6,84 dihasilkan dari 77,17 dikurang 70,33 per 2,09 akar 0,0667. Ini diambil dari akar dari ini 1 per 30 hasilnya 0,0667. Baru 0, akar dari 0,0667 disederhanakan dulu dan hasilnya 0,258. Lalu 2,09 lalu kita hitung kembali nilai 2,09 tadi karena kita lebih duluan kan menyederhanakan akar, baru masuk lagi di 2,09 kali 0,258 sama dengan 0,539. Lalu 6,84 tadi kita turunkan ke sini per 0,539 dimasukkan ke sini. Jadi sama dengan 12
Ini adalah hasil dari pembagian 6,84 bagi 0,539. Nah, jadi derajat kebebasannya di mana N1 tambah N2 dikurang 2 sama dengan 30 tambah 30 kurang 2 sama dengan 58. Nah, pada taraf signifikansi 5%, T-tabel sama dengan 2,001 karena T hitung sama dengan 12,69 lebih besar dari T-tabel 2,001, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, jadi kesimpulannya, terdapat beberapa yang signifikan antara hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model crossword puzzle atau teka-teki silang dengan siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan metode ceramah. Nah, nilai rata-rata post-test kelas eksperimen yaitu 7,17, lebih tinggi daripada kelas kontrol, di mana hanya 70,33, sehingga model crossword puzzle lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar sejarah di SMA Negeri 1 Denpasar. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Para Santi, Om Santi 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 Om.